Halo guys, Nelson di sini dan di video ini aku sedikit berbeda buatnya ya, karena ini aku sedikit membahas untuk masalah Apple ekosistem yang dikatakan bahwa kita bisa terkunci di dunia Apple atau kita bisa sebut dengan login. Jadi ini sedikit berbeda ya, karena ini sudah di penghujung tahun 2020, aku ingin sedikit share nih ke kalian. Baik, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Baik, jadi untuk sebelum itu aku ingin share dulu nih, aku bagaimana sih masuk ke dunia Apple. Jadi pertama awalnya aku masuk saat iPhone 5 keluar dan waktu itu sangat oke lah yang diberikan teknologinya. Hanya satu masalahnya yaitu tidak ada BBM, BlackBerry Messenger ya. Saat itu susah sekali karena semuanya tanya masalah PIN, dan PIN. Lalu aku memberanikan diri, aku mencoba dan keluar ke dunia Apple ya. Apple atau Android waktu itu juga sudah ada, tapi masih Apple yang lebih kuat dibandingkan dengan Android, dan ketika itu BBM lah masih menguasai di Indonesia. Lalu aku mencoba tahun demi tahun dan mengikuti iPhone, itu oke dan tidak masalah. Lalu aku beranjak menggunakan Apple Watch. Apple Watch pertama keluar juga, aku mencoba menggunakan Apple Watch. Lalu melangkah lagi, aku mencoba menggunakan MacBook Air. Jadi kurang lebih 3-4 tahun setelah itu aku menggunakan MacBook Air, oke juga. Lalu misalnya mau share-share tinggal AirDrop, lalu dengan menggunakan iPhone, Apple Watch, dan MacBook Air, aku bisa membuka MacBook Air-ku ketika aku menggunakan Apple Watch. Itu sangat mudah, itu Apple membuat hal itu. Lalu setelah itu beranjak ke kuliah, aku mulai membutuhkan yang lebih kuat, jadi menggunakan MacBook Pro. MacBook Pro, lalu dengan iPhone, Apple Watch, dan yang terakhir aku coba menggunakan iPad. Karena sebelumnya iPad itu sebenarnya kan aku merasa itu nanggung ya. Kenapa nggak langsung laptop aja dengan iPhone? iPhone juga sudah besar kok. Contoh dengan 7 Plus, lalu dengan XS Max itu kan sudah besar. Jadi menurutku nggak perlu. Tapi ternyata aku salah, karena iPad itu sangat membantuku dalam misalnya saat aku kelas ya. Di kuliahan itu membuat untuk bikin note itu sangat baik. Sekarang aku ingin katakan sedikit untuk masalah apa sih yang membuat aku terkunci di dunia Apple. Jadi untuk masalah note, itu semuanya benar-benar nyambung semua guys. Jadi misalnya MacBook, untuk iPhone aku ngetik apa, semuanya di MacBookku, di iPadku semuanya terganti. Kalender, semuanya juga terganti. Nah, dengan lama-kelamaan juga dalam dunia Android, lebih tepatnya Google juga membuat Google Calendar, lalu dengan Google Drive, semuanya juga diberikan oleh Google di Android. Tapi entah kenapa, kadang kalau misalnya kita nih sudah masuk di A misalnya ya, di Apple, ini akan susah untuk keluar ke B, atau kita bilang dengan Google, dengan Android. Yang sedikit masalah adalah untuk masalah Notes, kadang aku menggunakan Notability ataupun GoodNotes 5. Memang ini sudah sedikit susah karena terkunci di dunia Apple, karena itu benar-benar khusus untuk Apple ekosistem dengan Mac, iPhone, iPad semuanya nyambung. Kalau misalnya aku nulis notes dengan iPad, bisa jadi semuanya nyambung dengan Mac. Kalau misalnya aku pakai PC Windows atau laptop Windows ataupun HP Android, itu nggak bisa connect. Itu sedikit minus yang mungkin akhirnya orang-orang berpikir bahwa memang benar-benar nih Apple bisa login di membuat orang-orang itu benar-benar menggunakan semuanya harus menggunakan Apple. Lalu rame lagi keluarnya AirPods. Yang AirPods pertama itu sangat wow lah, itu benar-benar menghasilkan uang yang sangat banyak oleh Apple. Dan memang itu oke juga, suara lumayan oke. Lalu dengan pertama kali benar-benar true wireless ya, kanan kiri semuanya nggak nyambung, itu Apple yang menggunakan itu setelah di iPhone 7 dan 7 Plus menghilangkan kabel jack. Oke, itu harusnya memang tidak harus Apple ekosistem. Kalian bisa menggunakan Android juga bisa, tapi kadang juga aneh lah kalau kalian misalnya HP-nya Android, Samsung contoh, lalu kalian menggunakan AirPods ya jujur agak aneh, ataupun mungkin kadang bisa dikecam orang ya, kadang bisa dirasani lah kalau kita ngomong, ya itu padahal ya nggak salah juga. Karena memang mereka untuk Apple, lalu dengan dunia Android seperti Samsung, Oppo, Vivo, semuanya itu mereka sudah mulai membuka diri dan memang harus mulai blend in, atau bisa dibilang kita bisa memiliki choice, bukan terkunci. Memang dalam beberapa hal mungkin harus kita menggunakan Apple. Contoh, misalnya aku editing video menggunakan Final Cut Pro. Final Cut Pro simple, lalu renderingnya lebih cepat, apalagi keluar juga Mac dengan M1 chip yang baru, itu jauh lebih cepat kalian menggunakan Final Cut Pro dibandingkan dengan contoh Adobe Premiere Pro, lalu dengan software-software lain yang bisa digunakan di Windows juga. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang akhirnya aku mau ke Mac atau Apple ekosistem lah kita bilang. Tapi sebenarnya itu bukan masalah untuk sekarang. Dulu memang kita agak kesulitan dengan itu. Sekarang sudah mulai open kok.
Contoh, misalnya kalian cloud storage nggak harus menggunakan iCloud. Ada Google Drive, ada OneDrive. Apalagi kalau kalian misalnya beli Office 365, Microsoft Office ya. Itu kalian diberikan 1 terabyte kebanyakan ya. Untuk salah satunya itu, dalam misalnya kalian beli yang grup keluarga, itu mendapatkan 1 terabyte per orang. Dan itu oke lah. Memang ada beberapa hal yang sedikit lebih lambat. Kalau misalnya kita bandingkan iCloud menggunakan iPhone dengan OneDrive menggunakan iPhone. Lalu misalnya untuk matching fotonya, kalau misalnya kita save mau di iPhone, lalu mau kita lihat di iPad, oke, di OneDrive bisa, tapi harus download aplikasi OneDrive itu sendiri dan kadang lebih lemot dibandingkan hanya Photos app yang ada diberikan di iPad dan juga iPhone. Ada satu hal lagi yang mungkin menurutku itu agak susah, yaitu ketika kalian chatting menggunakan WhatsApp atau Line dari iPhone ataupun dari Android, lalu kalian ganti sebaliknya. Contoh, misalnya aku menggunakan iPhone nih sekarang ya, WhatsApp dengan Line, lalu aku mau ganti ke Samsung. Itu chatnya nggak bisa kalian backup lalu restore ke Android phone. Itu nggak bisa. Kecuali kalian menggunakan software-software yang menurutku bahaya juga ya. Aku takut juga kalau misalnya chatnya kebuka misalnya itu penting. Itu kan agak bahaya. Jadi yang bisa adalah ketika kalian misalnya chat WhatsApp ataupun Line, itu kalian harus benar-benar misalnya dari iPhone lalu ganti ke iPhone lagi, bisa chatnya sama semua. Itu sedikit limitasi atau kekurangan lah yang tidak bisa ya. Memang karena mereka kalau di Apple kalian misalnya backup menggunakan iCloud, kalau misalnya di Android kalian menggunakan Google Drive. Dan itu nggak bisa dipilih. Itu mereka memiliki pilihan masing-masing. Untuk di Indonesia menurutku itu bukan suatu halangan. Kenapa sih kita lihat contoh di Amerika, di Eropa, dan beberapa negara lainnya, itu sangat harus mau nggak mau kadang memilih iPhone. Karena mereka ada iMessage. Zamannya ketika kita ada BlackBerry Messenger. Memang itu sangat sulit lah. Jadi kalau misalnya chatting dengan iMessage, lalu FaceTime, video call, semuanya dengan yang diberikan oleh Apple, itu memang terkunci di dunia Apple. Tapi untuk Indonesia enggak. Ada Line, WhatsApp, semuanya. Untuk Instagram pun sekarang sudah blend in dengan Facebook Messenger. Sudah kurang apa lagi? Jadi menurutku itu bukan masalah. Ada 3 hal mungkin yang menurutku orang Indonesia benar-benar mau membeli iPhone. Yang pertama karena memang suka dengan hasil foto. Itu mungkin penting, karena kadang selfie-nya, kalau misalnya di Samsung, kadang ada beauty-nya sedikit, ada yang mengatakan demikian. Lalu untuk kontrasnya lebih bagus di iPhone, yaitu pilihan yang pertama. Lalu yang kedua mungkin karena iOS-nya. iOS-nya sangat oke, lebih mudah digunakan daripada Android. Mungkin oke lah, bisa dibilang iya, sedikit ya. Karena sekarang sudah Android juga mencontoh iPhone dengan iOS, iOS juga beberapa mencontoh Android. Jadi ya menurutku hampir-hampir mirip sekarang. Contohnya saja untuk beberapa temanku yang ganti dari Android ke iOS, iOS ke Android, nggak merasakan suatu hal yang berbeda signifikan lah, enggak. Yang ketiga adalah masalah keren. Brand image Apple sudah terlalu besar. Ya, contoh ya, aku juga agak bingung. Misalnya dengan Z Fold itu sekitar 35 juta kan, untuk Z Fold 2 yang bisa lipat dari Samsung. Apple awal-awal ketika belum resmi di Indonesia, dengan harga 512 GB, misalnya 12 Pro Max, itu bisa 31 ke atas, dan hampir mirip dengan harga Z Fold 2. Tapi kenapa beberapa orang memilih membeli iPhone 12 Pro Max tetap dengan harga segitu, daripada membeli Z Fold 2? Tetap brand image-nya Apple ini nggak bisa dibilang lah. Kalau misalnya kalian membawa Apple, oke, kelihatan wow, padahal ya enggak. Jujur ya. Untuk awal mungkin ya, aku awalnya adalah Apple fans, benar-benar pecinta Apple. Tapi karena aku juga membuat channel video ini, aku belajar dengan Android juga. Sebelum ini aku sudah mengikuti, karena dengan inovasi-inovasinya dari Samsung yang menurutku cukup oke, membaik. Mungkin terkadang memang ada yang belum siap di pasar, tapi tetap langsung dipasarkan, yaitu bukan salah mereka juga. Mereka ingin satu hal yang baru, dan itu tergantung dari pengguna. Contohnya kita mau apa enggak. Dan untuk Z Fold 2 contohnya, itu sangat baik lah. Untuk Flip menurutku nggak ada yang bisa ngalahin Samsung untuk sekarang. Kita nggak tahu nanti tahun 2021 bagaimana. Jadi intinya itu sih, bukan masalah login-nya. Karena kalau misalnya benar-benar suka iPhone, ya dari 3 itu bukan gara-gara misalnya harus menggunakan iPhone. Memang untuk masalah brand image-nya itu, iPhone contoh 12 Pro Max, kalau misalnya kamera seperti itu 3 bubble, ada 1 hitam, yaitu LiDAR-nya. Wah, itu iPhone ya, yang terbaik, yang mahal. Padahal misalnya HP kalian sebelah kalian Huawei Mate 40 misalnya, ataupun dengan Samsung Note 20 Ultra, itu yang nggak murah guys. Tapi ya nggak bisa dibilang brand image-nya itu sudah sangat kuat. Tapi nanti kita akan lihatlah bagaimana untuk kedepannya dan perubahan-perubahan yang diberikan. Memang ada kelebihan kekurangan masing-masing antara iOS dengan iPhone, dengan Android, dengan HP-HP seperti Samsung Galaxy Note, S20 series, semuanya itu menurutku semuanya punya plus minus masing-masing.
Baik, jadi itu semua tadi adalah pendapatku dan aku ingin hanya sedikit share lah untuk kalian bagi kalian yang mau membeli HP di tahun 2020 akhir ini ataupun nanti di awal tahun 2021, yaitu supaya kalian membuka pikiran kalian lah, nggak harus iPhone, ada banyak HP lain dan mungkin yang kebiasaan iPhone cobalah kalian pegang, kalian coba cek di tangan kalian dengan Android yang kelasnya juga sama, itu menurutku juga oke banget. Jadi ada plus minus masing-masing, apalagi siapa tahu kalian lebih sesuai dengan Android dengan HP tertentu daripada dengan iPhone, ataupun memang kalian benar-benar menggunakan iPhone karena dengan nyaman, itu ya pilihan semua dari kalian. Aku hanya memberikan pendapatku. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.